bertemu lagi pada video pembelajaran materi hidrolisis garam. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari terkait konsep hidrolisis garam dan bagaimana menghitung pH larutan garam. Lalu selanjutnya kita akan sama-sama membahas nih gimana sih cara menjawab soal-soal dari hidrolisis garam. Sebelum itu kita akan mereview terlebih dahulu apa itu hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam ini merupakan reaksi penguraian garam dalam air di mana hidrolisis hanya terjadi ketika salah satu atau kedua komponen dari garam ini berupa asam lemah dan atau basa lemah. Namun, ketika komponennya ini berasal dari asam kuat dan atau basa kuat, maka ion-ionnya ini tidak akan mengalami hidrolisis. Oleh karena itu, maka kation dan anion garam yang dapat mengalami hidrolisis ini hanyalah kation dan anion yang termasuk ke dalam elektrolit lemah. Selanjutnya, kita akan mereview terkait dengan asam pembentuk dengan basa pembentuk dari garam. Nah, ketika asam pembentuknya berupa asam kuat dengan basa pembentuknya adalah basa kuat, maka keduanya ini tidak akan mengalami hidrolisis dan garamnya ini akan bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Nah, ketika asam pembentuknya berupa asam kuat dan basa pembentuknya berupa basa lemah, maka garamnya ini akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian dan akan bersifat asam dengan pH lebih kecil dari 7. Selanjutnya, ketika asam pembentuknya itu berupa asam lemah dengan basa pembentuknya basa kuat akan terhidrolisis secara parsial juga. Namun, garam jenis ini akan bersifat basa dengan pH lebih besar dari 7. Nah, selanjutnya ketika asam pembentuknya ini berupa asam lemah dan basa pembentuknya adalah basa lemah, garam ini akan terhidrolisis secara sempurna atau terhidrolisis total dan jenis garamnya ini akan ditentukan oleh kekuatan asam basa relatifnya atau bergantung pada Ka dan Kb. Selanjutnya, di sini kita memiliki soal-soal. Kita memiliki garam, lalu ada kation dengan anionnya. Selanjutnya kita akan menentukan reaksi hidrolisis dan jenis reaksi hidrolisisnya. Nah, pertama kita memiliki garam BaCl2. Nah, BaCl2 ini tersusun atas BaOH 2 kali yang berupa basa kuat dan HCl yang merupakan asam kuat. Di sini asam kuat. Karena keduanya ini berasal dari elektrolit kuat, maka keduanya ini tidak akan mengalami hidrolisis dan bersifat netral. Nah, selanjutnya kita memiliki garam CaF2. CaF2 ini terbentuk dari basa CaOH2 dengan asam lemah berupa HF. Nah, maka yang akan mengalami hidrolisis adalah komponen yang berasal dari elektrolit lemah, yaitu HF. Sementara untuk CaOH2 kali ini tidak mengalami hidrolisis. Lalu untuk reaksi hidrolisis dari F- ini seperti berikut. Nah, garam ini terhidrolisis sebagian atau parsial dan akan bersifat basa. Lalu selanjutnya kita memiliki garam CH3COONa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kation dengan anionnya. CH3COONa tersusun atas CH3COOH yang berupa asam lemah dengan NaOH yang berupa basa kuat. Nah, sama seperti sebelumnya, garam jenis ini terhidrolisis sebagian atau parsial. Nah, untuk NaOH ini tidak mengalami hidrolisis ya, karena berasal dari elektrolit kuat. Nah, di sini kita memiliki CH3COOH yang mengalami hidrolisis dengan reaksi berikut. Nah, garam ini akan bersifat basa. Selanjutnya, kita memiliki garam CH3CONH4 yang tersusun atas asam lemah dengan basa lemah, di mana keduanya ini merupakan elektrolit lemah sehingga akan mengalami hidrolisis total atau terhidrolisis secara sempurna.
Nah, di sini kita akan menuliskan reaksi hidrolisisnya terlebih dahulu. Di sini kita memiliki reaksi hidrolisis dari NH4+, lalu di sini ada hidrolisis dari CH3COO-. Nah, sifatnya ini akan bergantung pada kekuatan asam basa relatifnya atau tergantung pada Ka dan Kb. Selanjutnya, nah kita akan membahas soal yang pertama. Garam-garam di bawah ini yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air adalah, nah, garam yang bersifat asam. Garam ini biasanya tersusun atas asam kuat. Nah, di sini kita memiliki 5 opsi. Yang pertama ada KNO3. KNO3 ini tersusun atas asam kuat dengan basa kuat. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya di mana ketika asam kuat bereaksi dengan basa kuat, maka keduanya ini tidak akan mengalami hidrolisis sehingga akan bersifat netral. Tersusun dari asam kuat dengan basa kuat. Sehingga jawabannya bukan ini ya. Selanjutnya kita memiliki CH3COK, di mana CH3COK ini tersusun atas asam lemah berupa CH3COOH dan basa kuat berupa KOH. Nah, garam yang tersusun atas asam lemah dengan basa kuat ini akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian, dan garamnya ini akan bersifat basa. Selanjutnya kita memiliki garam NH4CN. Nah, NH4CN ini tersusun atas NH4OH dengan HCN, di mana NH4OH ini merupakan basa lemah dan HCN merupakan asam lemah. Nah, karena keduanya ini merupakan elektrolit lemah, maka untuk jenis garamnya ini akan ditentukan oleh kekuatan asam basa relatifnya. Maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu untuk nilai Ka dengan nilai Kb. Selanjutnya kita memiliki garam NH4Cl. Nah, NH4Cl ini tersusun atas basa kuat HCl dengan asam kuat HCl, Ak, asam kuat HCl dengan basa lemah NH4OH. Nah, garam yang tersusun dari asam kuat dengan basa lemah ini akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian dan akan bersifat asam. Tuliskan terlebih dahulu ya. Ini akan bersifat netral. Nah, karena kita sudah memiliki jawabannya, maka kita dapat mengetahui garam yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air adalah garam NH4Cl. Selanjutnya, dari beberapa larutan garam berikut, garam yang mengalami hidrolisis parsial adalah, sama seperti sebelumnya, untuk mengetahui apakah garam ini mengalami hidrolisis total atau hidrolisis parsial, maka kita perlu mengetahui asam dengan basa pembentuknya terlebih dahulu. Yang pertama ada MgSO4. MgSO4 ini tersusun atas asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat dengan basa kuat. Nah, maka karena keduanya berasal dari elektrolit kuat, maka keduanya ini tidak akan mengalami hidrolisis. Berarti ini salah ya. Selanjutnya ada K2SO4. Nah, K2SO4 berasal dari KOH dengan H2SO4 yang merupakan
asam kuat dengan basa kuat juga ya. Asam kuat plus basa kuat. Nah, ini juga salah. Selanjutnya kita memiliki NaCN. Nah, NaCN ini tersusun atas asam lemah HCN dengan basa kuat dengan basa kuat NaOH. Karena tersusun atas asam lemah dengan basa kuat, maka akan terdapat salah satu komponen yang mengalami hidrolisis yang berasal dari asam lemah. Sehingga garam yang mengalami hidrolisis parsial adalah yang C ya, NaCN.